Nina, istri Pak Komandan Tony. Ya, saya panggil Komandan ya, selalu kalau ketemu beliau hormat dulu mainan, istilah saya hormat dia. Nah, saya tadi pikir saya nggak akan bisa sampai Jakarta, sebab saya baru balik dari satu pulau yang paling selatan di Sulawesi. Jadi Sulawesi Selatan paling selatan namanya Pulau Selayar. Sebab ombak timur lagi cukup besar. Jadi perjalanan tadi ya, tapi Tuhan tolong berangkat kira-kira hampir 3 jam, tadi pulang agak cepat, tapi ombaknya masih besar. Jadi saya pikir aduh ini keburu enggak ya, tapi puji Tuhan jadi bisa keburu sampai di sini. Nah nanti saya cerita beberapa hal yang berharap ini jadi berkat. Kalau Bapak Ibu boleh yang masih miring duduknya ke depan saja Bapak Ibu supaya ya, maksudnya leher nggak jadi sakit. Saudara rohani kena leher sakit ya. Jadi agak supaya nggak miring, ya, posisi yang bagus saja. Ya, sudah diperkenalkan sama senior saya Pak Andri. Jadi saya punya nama Rubin Ong, bukan Robin. Kalau Robin namanya Batman. Nggak cuma terbang, tapi Robin nggak bisa terbang sih Pak. Cuma dia namanya Batman, kan? Cuma lompat-lompatnya hebat. Nah, saya datang dengan my wife, istri saya misalnya. Saya sangat kekasihi, kita bersama-sama as a team, bergerak bersama-sama. Ya, saya orang biasa saja, orang ya kalau saya boleh berkata orang sederhana lah apa adanya. Pelayanan juga Tuhan panggil. Ya, saya tidak memanggil-manggil diri. Saya tidak mungkin bisa ada di sini kalau Tuhan tidak panggil saya. Makanya institusi manusia tidak bisa menghalangi pelayanan saya. Memang saya mengalami God's calling dalam kehidupan. Jadi Tuhan panggil. Saya tidak berpikir mau jadi pendeta. Apalagi dulu pendeta di kota saya, ampun galaknya minta ampun. Saya masih kecil, lari di ibadah saja mau ditagih jadi kodol. Saya agak selalu feel oke sama pendeta. Oh iya, coba bayangkan kan? Tapi ya pendeta zaman-zaman pakai kostum lama kan di tua, semuanya boli, bayangkan pakai celana jin itu dosa nomor 1. Nonton dosa nomor 1. Oh iya, nonton bioskop nggak boleh zaman dulu kan? Cuma kan ya nggak enak ya. Kalau persembahan hilang nggak apa-apa, nah itu saja ya. Oke, kita nggak usah bahas soal itu. Coba, ya loh, aliran Pantekosta yang dulu di Pantekosta kan, coba, sudah ada itu ibadah pakai celana jin. Oh iya, apalagi yang nyanyi tadi, itu bisa langsung diangkat malaikat untuk ketemu sama Pak Alex dan yang lain. Oh iya kan, coba, jangan dulu Pantekosta lama kan, iya dong. Celana rapi, ya, setrikanya rapi, itu kaki meja begitu kena langsung patah, saking tajam kan, rambut mesti harus klimis, lalat bisa terbahasa dan sebagainya. Itu kalau nggak percaya tanya Bro Yoyong, ya Bro Yoyong. Ya, jadi beliau dari GPDI. Bro Yoyong itu teman kecil saya, ya dari kota namanya Comal yang terkenal apemnya. Kita sama-sama di sana, cuman dia ada di depan, saya ada di belakang. Sebab dia punya toko, sementara papa saya buruh, jadi ya memang beda kelas. Tapi sekarang dipertemukan lagi dalam kasih Tuhan ya. Ya teman lama, cuma dia agak lupa sama saya, biasa gitu ya. Karena jarang ketemu. Ternyata sekarang ada di tempat kakak ipar kalau nggak salah, betul? Kok saya nebak sendiri? Oh, dia sudah kasih tahu, jadi pasti betul. Nah, saya izinkan saya sharing dari hati Tuhan saja. Ya, dari tadi saya berdoa karena saudara kan ini kalau di FGBFMI itu orang senior semua, senior lah. Ini mengingatkan saya pada itu breakfast meeting di Rose Garden. Cuma nggak tahu ini saingannya atau apa sih? Nah, saya tanya saja. Enggak ya. So, saya terakhir ke Rose Garden, beberapa nggak ada, di sini ada. Jadi saya nggak tahu apakah ini Pak Dewaru atau apa, saya nggak tahu. Pak Rudi, saya nggak tahu ya Pak Rudi. Karena Pak Rudi ada di sana, ada di sini juga, jadi saya nggak tahu juga. Oke, enggak lah, ini kan satu dalam ya, jadi maksud saya senior semua. Nah, saya tergerak untuk hari ini bicara tentang ya bagaimana hidup itu mengelola, memanage daripada apa yang Tuhan percayakan, yaitu kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada prinsip gini, kalau kita sebetulnya melecehkan pemberian yang Tuhan beri buat kita, berarti kita itu meremehkan yang memberi. Ya,
Sebab secara yuridis dan faktual tidak bisa dibantah. Tuhan itu taruh kuasanya di dalam kita. Itu secara yuridis dan tidak terbantahkan. Tuhan taruh kuasa di dalam kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, setuju atau tidak, setiap kita kan lahir dengan gift kan. Ada apa sih? Pemberian, ya ada anugerah. Ada yang pintar skill apa, misalnya pintar skill manajemen, ada yang pintar skill menemukan sesuatu. Ya kayak saya punya teman sekarang, saya bina anaknya itu menemukan herbal di kota Mojokerto. Jadi kira-kira 8 sudah BPOM dan pasien banyak, hampir 1 jutaan orang. Dan orang banyak sembuh, sampai dia itu dikejar-kejar orang, dipikir dukun. Padahal dia adalah observasi dari tumbuhan, tanaman, dia combine. Karena setiap tempat di mana kita berada itu Tuhan ternyata kasih obat yang memang bermanfaat. Ya itu, nah itu gift dari Tuhan itu. Ya, dia ngatur bagaimana bikin misalnya integrated farming, ya tidak mengambil pupuk dari luar, tapi ya ini berhadapannya tentunya dengan kekuatan besar. Kecil aja, tapi berdampak luar biasa karena melatih pendeta-pendeta yang lahannya banyak, jadi supaya bisa dapat makan para jemaat. Ya itu yang penting kan ada makanan. Nah ini gift. Ada lagi yang seperti Pak Vincent misalnya, ya pintar ngatur di keuangan. Pak Vincent kan memang di sini masuk Pak ya. Ya sebetulnya keuangan itu gampang sih. Ya gampang, yang sulit kan. Ya matematika kan gampang, penambahan gampang, pengurangan gampang, perkalian gampang. Yang sulit itu pembagian. Ya kan? Mengurangi aset orang gampang, nambahin aset sendiri gampang, mengalihkan deposito sendiri gampang. Nah yang susah berbagi dengan orang. Nah itu yang susah. Makanya pembagian itu kuadrat-kuadrat karena susah itu Pak ya. Oke, nah Pak Vincent misalnya, Pak Vincent ini kan memang punya gift ada di bidang finance. Misalnya ya, atau Pak Tony, Kode, saya panggil karena orang Malang, Kode, Koko Gede, ya, Kode, itu beliau mahir di bidang misalnya ekspedisi. Itu gift dari Tuhan, ngatur apa, itu tidak gampang. Ya. Nah, semua gift yang Tuhan taruh pada kita, itu kalau tidak di-empower oleh kuasa Tuhan, itu nggak akan bisa maksimal. Ya, saya ini bisa begini karena saya itu diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Jadi saya tidak bilang ini untuk ibadah, jangan ditarik Roh Kudus itu hanya untuk persoalan tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, ya kayak tadi kan, ya tebar kiri kanan senyum-senyum, padahal hatinya jengkel juga, saya nggak tahu juga kan. Nah, di sini enggak. Maksud saya bukan hanya untuk sekedar itu, Bapak Ibu. Ya jangan dipenjarakan Roh Tuhan itu hanya pada 4 dinding tembok pertemuan begini, tapi justru harus memperlengkapi kita di kehidupan. Karena di dunia bisnis itu pertempurannya gak gampang dan kekuatan gelap ada di sana. Ya, Bapak Ibu baca misalnya kisah para rasul, ya di satu kota namanya Filipi, yaitu kota di Eropa kan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Paulus itu diganggu terus oleh seorang wanita tenung, ya kan diganggu terus, ya memberitakan Injil diganggu. Makanya betul, siapa yang diurapi itu pasti diserang. Jadi orang kalau diurapi itu pasti diserang. Karena setan tidak suka dengan orang yang diurapi. Karena orang diurapi itu selalu hatinya Tuhan, bukan yang lain. Kalaupun dapat uangnya untuk Tuhan, ya apa yang dia miliki semua untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti diserang. Setan kan nggak suka saudara diberkati. Saya beritahu ya, setan itu tidak suka anak Bapak Ibu itu sukses. Setan itu tidak suka perusahaan Bapak Ibu itu diberkati. Setan itu tidak suka GICC ini akan jiwa-jiwa bertambah, orang dijangkau. Oh ya, saya sahabat juga yang bisu ya, maafkan saya ya. Nah, Bapak Ibu gak suka, Bapak Ibu, makanya betul, kita mesti betul-betul di-empower, diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Nah itu bahasa aslinya memakai kata pleres. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-8, misalnya ya. Ini adalah 7 diaken yang dipilih untuk table ministry. Dalam bahasa kerennya pakai kata diakonos, dan muncul kata diakonia. Ini pelayanan masyarakat. Ya, Bapak Ibu kan semua ada di kehidupan sehari-hari. Jadi salah satunya adalah Stefanus. Ya, saya tadi ketemu satu ibu yang katanya jemaat GBI waktu kita ada acara ibadah Pentakosta, ada tadi ibu siapa ini? Oh, di belakang ya. Ya, saya sempat sharingkan ini, tapi saya nggak akan sharing yang sama. Sebab saya nanti lebih banyak mengajak Bapak Ibu, yuk kita ini harus managing, kita ini harus kelola semua yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, sebab kalau nggak dikelola nanti kita nggak tajam dalam kehidupan. Nah,
Sekali lagi, Stefanus ini bukan seorang full timer sebetulnya. Ya, walaupun nanti dia kemudian jadi martir kan. Ya, ada 7 diaken yang dipilih untuk pelayanan meja. Ya, salah satunya ini, tapi nanti ada yang terkenal namanya Filipus juga. Ya. Nah, Alkitab berkata begini, dan Stefanus yang penuh dengan karunia. Penuh dengan apa Bapak Ibu? Karunia gift. Itu. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang ahli apa di sini. Ahli keuangan, ahli marketing, ahli bisnis, ahli skill apa, menemukan apa, ada yang pintar seni. Saya punya teman, kakak senior saya tadi ngarang lagu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya kalau nyanyi lagu itu semangat. Sebab teman saya itu SOE waktu COVID, namanya Pastor Samuel Saputra, seorang nabi yang diurapi Tuhan, pelayan yang diurapi Tuhan. Ya, beliau banyak ke Papua dengan siapa? Penginjil dari Amerika sih. Bukan Genius. Ya, bukan. Ya, saya kenal juga Pak Genius ya. Nah, anaknya beliau itu adalah pelukis. Sudah pameran-pameran, termasuk pameran ke kota Jogja. Saya beritahu ya, seniman pameran di Jogja, kalau nggak punya skill hebat, jangan coba-coba. Kayak Bapak Ibu mau konser musik di Jogja, oh jangan coba-coba. Kalau konsernya aja diketawain. Pusatnya orang seni Jogja itu. Ya kan, isi Institut Seni Indonesia. Ya kan, wah budaya banyak di Jogja. Makanya kalau kita nggak punya skill yang hebat di kota Jogja, diketawain percaya. Jadi kalau band berani konser di Jogja, itu berarti punya kualitas. Ya, nah, ini anaknya Pak Samuel Saputra, itu gift-nya melukis dan sudah pameran. Dan hasilnya lumayan, bisa laku puluhan juta, ratusan juta untuk pemula. Tapi sekarang udah profesional. Sekarang dia akan dapat beasiswa di Amerika, I think di SF kali atau di mana saya lupa, S2 untuk melukis. Tapi yang hebat begini Bapak Ibu, dia tuh selalu melukis dengan itu tuh. Dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan, nggak aneh-aneh. Tapi inspirasinya betul-betul luar biasa. Yang di kanvas itu betul-betul punya tujuan ilahi. Orang begitu lihat itu, wah, sangat diberkati. Ya, makanya nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan tanda-tanda, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ada di sini yang namanya Stefanus, Pak Stefanus ada? Atau Pak atau Ibu Stefani, sama Stefani. Dan perempuan Stefani, kalau laki Stefanus. Stephen, masa ada? Kristen semua kali. Kristen ya? Oh ya, oh oke. Nggak apa-apa juga kalau nggak ada. Kata Stefanus itu artinya crown, mahkota, kingdom authority. Ini otoritas kerajaan. Dia adalah martir pertama yang sebetulnya bukan seorang rasul. Ya, karena yang memilih 7 diaken ini adalah 12 rasul yang punya itu kedudukan di Yerusalem. Nah, saya yang kagum pada orang ini adalah orang ini maksimal. Nanti Bapak Ibu yang saya kaget ya, pasal 7 itu dia bisa menjelaskan historical teologi secara detail dari zaman Abraham sampai ditarik kepada itu Yesus dan Bait Allah. Ya coba lihat ayat 15. Saya kagum dengan ayat ini. Sebelum saya nanti ke 2 Timotius pasal pertama, coba kita lihat ya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu, ya, mahkamah agama itu, ini Sanhedrin. Ini orang-orang hebat yang menentukan undang-undang sipil dan agama. Ini orang kelompok yang membunuh Yesus, ya, maksudnya yang menjatuhkan Yesus itu sampai kemudian disalibkan, ya, tapi sudah dinubuatkan oleh Allah kan. Ya, tapi kelompok inilah yang gak suka sekali dengan kekristenan, menantap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus itu sama seperti muka seorang malaikat. Coba bayangkan. Ya, wajah itu memanifestasikan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Saya nggak perlu karunia kenabian untuk melihat wajah orang. Oh iya, saya bisa lihat kok. Yang terima saya dan yang tolak saya tahu. Oh iya, dari wajah saudara menolak saya dan menerima saya ketahuan. Ayat curiga sama saya juga saya tahu. Enggak lah, di sini sih baik-baik. Saya kan nggak ngomong di sini, betul ya. Kalau di sini kan, ya maksud saya, ya wajah itu kan sebetulnya itu adalah jendela hati yang ada di luar. Ya, oh iya wajah itu.
Saya pernah lihat gak ada orang, ya misalnya ibu-ibu yang make up-nya luar biasa mahal, tapi ternyata seperti gak ada kehidupan. Karena bukan soal itu. Pernah gak lihat pria yang glowing, dibikin apalah estetika, ya ditarik-tarik atau apa, terserah, pergi ke Korea setahun sekali misalnya atau apa, ya. Tapi bisa saja ya gak ada kesedaran yang lahir dari dalam hati. Ya, itu. Tapi bayangkan ini, itu ahli-ahli agama melihat Stefanus, mukanya seperti muka mereka, dipenuhi oleh glory of God, kemuliaan Tuhan. Ya, nah sekarang saya gak mau kemana-mana. Kenapa sih Pak Rudi kok penting sekali? Nah, kata penuh kuasa itu, penuh itu, tadi di ayat yang berapa itu? Ayat yang 8 tadi ya, boleh dinaikkan lagi multimedia, thank you ya. Kata penuh itu menggunakan kata Yunani-nya itu pleres. Pleres itu adalah maksimal, optimal. Betul-betul maksimal dan optimal. Ya, tidak mubazir, tidak kemudian kita menyepelekan, tapi betul-betul maksimal. Ya, sebulan ini secara fisik agak capek saya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya fisik baik loh ya, anugerah Tuhan. Ya, tapi saya tetap jaga, makanya saya putuskan ya makan ya jam 6 sudah selesai makan. Jadi dari tahun awal godaannya luar biasa, tetap iman saya kokoh. Sebab hampir 7 tahun ini saya memang sudah tidak makan gorengan, apalagi penggorengannya. Hanya saja enggak, tepung juga saya sudah tidak makan. Jadi siomay enggak juga, masih enggak apa-apa yang masih makan enggak apa-apa. Jadi rasa bakmi saya sudah lupa kayak. Jadi maaf penjual bakmi nggak apa-apa, masih banyak ratusan juta orang yang makan bakmi, jadi saudara nggak rugi kalau saya tahu. Nggak, saya putuskan saja supaya tetap jaga. Tetap makan biasa, makan yang rebus-rebusan. Jadi istri saya memang lebih ngirit sekarang, bayangkan. Kadang rebus, singkong rebus, ya rebus-rebus saja. Saya putuskan itu nggak gampang, Bapak Ibu. Memulainya nggak gampang, tapi sudah 7 tahun sekarang, puji Tuhan. Nggak gampang untuk mempertahankan itu, nggak gampang juga. Oh, godaannya Bapak Ibu ya. Nah, hampir sebulan ini saya orang ke Indonesia Timur, ya ke Bitung, Manado, Ambon, kemudian ya ke Makassar. Minggu lalu ke Makassar, ini datang lagi ke Pulau Selayar sebab saya mendengar pergerakan hebat yang dibawa oleh John Sung dan Dr. Albert Alexander Jeffrey, pendiri Kemah Injil tahun 39 ada di sana. Ya, tapi doakan Selayar Bapak Ibu, 140.000 orang. Ya, kekristenan hanya 900 orang saja. Itu pun masih dibagi sekian persen yang sungguh-sungguh. Ya, masih banyak yang kemudian perlu kita tahu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya ketemu satu orang dari Ambon. Dia cerita saja. Ya, ini orang backgroundnya adalah orang miskin dari sebuah dusun di Ambon. Miskin. Karena miskin dia cuma lulus SD. Setelah itu dia bekerja. Nah, karena gelarnya SD, jasanya SD, yang pekerjaannya sesuai gelar. Bapak Ibu akhirnya dia diterima untuk ada di Pertamina. Puluhan tahun yang lalu kerja di Pertamina, tapi jadi tukang potong rumput. Tapi di Pertamina, tapi tukang potong rumput. Tukang potong rumput, tapi di Pertamina. Nah, saya ulang Bapak Ibu ya, sebab orang kalau ditanya kerja di mana Pertamina, oh paling tega, tapi tukang potong rumput. Tapi di Pertamina. Ya, maksudnya saya ulang Pak ya, supaya ini Pertamina itu potong rumput. Nah, oke, Bapak Ibu kemudian saya kagum, makanya orang-orang begini saya sungguh diberkati sekali. Ini bukan orang yang spektakuler, yang gelarnya master apa, dokter apa, nggak apa-apa. Bapak Ibu punya gelar itu juga bagus. Tapi yang luar biasa, dia punya gift dari Tuhan. Ini orang ini memang luar biasa. Ternyata dia punya skill yang hebat di perminyakan. Tapi Bapak Ibu, yang hebat lagi, dia tuh bisa singkapkan orang siapa yang berlaku jahat di kantor ini. Jadi yang korupsi yang apa? Itu dia doa, Tuhan itu munculkan wajah orang-orang itu dan sebutkan namanya. Even dia tidak kenal. Nah, terserah Bapak Ibu percaya atau tidak. Oh, ini pas Tuhan. Dan tapi nggak aneh-aneh. Bukan kemudian dia aneh-aneh, jalan kaki injak tanah, kayak bahasa Indonesia menjual pasaro. Bukan, biasa saja. Down to earth, kemudian orangnya simple. Tapi Bapak Ibu dia singkapkan banyak hal. Sehingga kantor itu kemudian bagus. Laporan keuangannya bagus. Akhirnya dia diangkat jadi pesuruh. Ya, jadi pesuruh, tapi di Pertamina.
Di Pertamina tapi bersudah. Jadi suruh apa gitu kan, suruh bikin kopi, bikin apa, tapi di Pertamina. Ya, tapi udah naik dari tukang potong rumput kan. Tadi kepanasan, sekarang sudah mulai dingin lah ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada orang yang kemudian punya hati untuk memberkati dia. Sekolah bersama SMP, SMU, universitas. Ternyata memang orang ini pintar, diurapi roh Tuhan. Orang itu kalau diurapi roh Tuhan, itu logikanya kuat. Saya dulu mendengar banyak orang berkata, udah yang penting itu pakai hati, gak usah pakai ini. Orang semakin diurapi Tuhan, logikanya kuat. Gak mungkin nipu duit, gak mungkin kemudian tempelin pasangan, logikanya kuat. Itu kan semua di sini. Loh, iyalah. Ada orang bahasa orang kenceng, bohongnya kenceng ternyata kan susah juga. Logikanya gak ada. Loh, saya mengalami sendiri Pak Vincent, saya tuh begitu hidup bergaul erat dengan roh Tuhan, ini saya kuat. Saya melihat orang itu bukan lagi, misalnya saya masuk ke sini, oke lah, secara rumah, perlengkapan semua, keren semua. Tapi pada saya nggak begitu. Saya udah nggak lihat orang dari, merek apa bajunya, merek apa sepatunya, udah lewat begitu lah. Saya ketemu orang sudah tidak berpikir gini, saya dapat apa ini dari persahabatan ini? Tanyalah Pak Andri, tanya Pak Tony, tanya Pak Alex Wijaya. Kan ini yang saya sebutkan kan bertahun-tahun kenal saya. Bahkan ini zaman Indonesia belum merdeka sebenarnya. Belum lahir lagi. Tanya saja. Saya pernah ngajukan proposal apa? Saya pernah kemudian khotbah mancing-mancing apa? Saya pernah, nggak pernah. Oh iya. Bayangkan di masa COVID anak saya harus ada di Australia. Saya nganggur, tapi selesai sudah. Saya lagi bilang sudah selesai. Dan saya nggak minta bantuan manusia siapapun. Nganggur 2 tahun, nggak pelayanan. Ya, coba. Ya, makanya itu yang saya tadi katakan. Makanya saya lihat kalau ada pendeta, misalnya, yang minta-minta saya bilang janganlah. Tuhan utus, Tuhan urus. Kalau Tuhan tidak utus, jangan coba-coba ngutus-ngutus sendiri. Loh, Tuhan itu kalau utus Tuhan urus. Ya terserah Bapak Ibu percaya atau tidak. Misalnya ya, Bapak Ibu diutus oleh orang yang kuat secara apa saja, ya pasti beliau urus lah. Nah, ini apalagi raja. Raja ya. Raja segala raja. Bapak Ibu lihat Tuhan itu raja. Jangan lihat hanya di penyelamat, jangan lihat hanya dia juru selamat, penebus. Oh iya, dia raja. He is the king of kings. Bereshit, in the beginning, God created of the heavens and the earth. Bereshit, kausa prima. Itu kan raja. Kejadian 1 ayat 1. Alkitab itu buku raja, bukan buku yang lain. Raja. Nah, Bapak Ibu, dia kemudian lulus. Nah, dia kemudian punya posisi naik, jadi kepala kantor, tetap aja. Orang yang nyuri, orang yang korupsi, ketahuan semua. Skillnya begitu luar biasa. Nah, satu kali dari gajinya dia kemudian sekolahkan beberapa anak. Ya, orang itu kalau ditolong oleh Tuhan, pasti nggak akan tutup mata melihat orang lain susah. Kayak saya ini Bapak Ibu, saya tak mungkin lihat orang lain susah, saya tutup mata. Karena sini orang susah yang ditolong Tuhan lewat orang. Oh ya, ada orang yang tolong saya dan Tuhan pakai dalam kondisi saya susah. Ya. Mungkin Bro Yoyong tahu lah yang namanya Kopohi, Pak Wahyu Indroyo. Tahu nggak, Bro? Tahu lah, almarhum. Itu banyak tolong saya itu, guru sekolah minggu saya. Ya, makanya saya susah ya ditolong Tuhan lewat orang lain. Dan saya tidak mungkin tutup mata kan, lihat orang lain susah. Ya kan, ini nggak mungkin. Bapak Ibu saya yakin lah, yang dulu pernah susah ditolong orang kan nggak mungkin lah. Sampai kalau dia tutup mata lihat orang susah, ya berarti nggak tahu diri itu. Nah, bisa saja kan saya nggak bisa Pak. Karena saya ditolong Tuhan lewat orang. Saya susah ditolong Tuhan. Dan dia sekolah beberapa anak. Salah satu anak diperminyakan, karirnya lebih hebat dari opa ini. Akhirnya kerja di Rusia. Anak yang dia sekolahkan ini mau ambil, saya nggak tahu master atau apa, kerja di Rusia. Posisi bagus di Rusia. Rusia pusatnya minyak juga kan. Nah Bapak Ibu yang luar biasa.
Setelah opa ini pensiun, dia orang ngambek. Yang di Rusia telepon, opa liburan lah opa. Kerja terus kan, opa sudah lama kerja, sudah pensiun. Liburan ke Rusia, nanti tiket hotel, kemudian transport, biaya apa, dan kemudian uang saku, setanggung semua. Akhirnya saya opa pergi ke Rusia 2 minggu untuk liburan di sana. Nah Bapak Ibu, yang luar biasa, 2 minggu liburan. Tapi ternyata satu kali dia anak aktif di kayak komsel begitu, ya kayak kul atau apa namanya, ibadah rumah tangga, ya, jadi satu gereja. Nah ternyata yang punya rumah waktu opa ini datang lagi sakit kena kanker, dokter sudah vonis 3 bulan lagi meninggal secara medis. Coba kalau orang sudah divonis begitu, apa nggak panik? Oh iyalah, itu pasti tiap menit hidup diukur. Ya, coba, ya kan? Kalau kita pernah sakit berat dan dokter vonis, wah umur bapak atau ibu nggak panjang kan? Wih, hidup betul-betul diukur. Nah, Bapak Ibu, anak ini berkata, opa, yang punya rumah ini, oma sakit, tolong didoakan. Oma kan punya gift. Dia profesional, dia bukan pendeta. Ini orang kerja di Pertamina. Bapak Ibu begini, kemudian opa doakan ibu yang sakit ini, dilayani. Disingkapkan videonya, perjalanan hidup ibu ini, kepahitannya apa. Ibunya gift, Pak. Sekarang ini yang saya ceritakan bukan pendeta, tapi juga bukan pendekar. Ya. Nah, maksudnya orang biasa, Pak. Orang biasa yang seperti Bapak Ibu yang ada di marketplace, ini di dunia usaha. Makanya tadi saya kata, give itu mesti harus dibarengi dengan power, diperlengkapi dengan kuasa. Ya, saya berdoa Bapak Ibu semua dipakai Tuhan. Amin. Jangan berpikir pensiun, Pak Andri, jangan. Walaupun lupa itu hari Minggu. Lucu Pak Andri itu lucu ternyata saya lupa. Ada ekornya. Iya, ini ilmunya tajam sekali malah ini saya. Boleh nanti saya khotbahkan di tempat lain ya. Ya kayak opa yang suka panggil-panggil oma sayang-sayang kan. Darling, sayang, honey. Opa kok mesra sama oma? Ternyata opa bilang, selama nikah saya opa lupa nama oma. Itu sama juga itu. Makanya ibu-ibu kalau suami mulai panggil darling, sayang, madu, honey, hati-hati loh. Coba tanya, masih ingat saya nggak? Ya, itu bercanda saja. Jadi sama itu kayak Pak Abi tadi, ya kan? Dan saya langsung ketawa tadi doang ini saya dapat apa ilmu baru lagi gitu. Nah, Bapak Ibu begitu kemudian didoakan sembuh ini Om, sembuh. Alkitab berkata orang benar tumpang tangan, orang sakit disembuhkan. Orang benar tumpang tangan oleskan minyak, orang sakit sembuh. Jadi orang benar tumpang tangan saja, biar orang sakit yang sembuh. Kalau dia tidak sembuh, ya salah sendiri. Orang benar tumpang tangan, orang sakit sembuh. Dan kita tidak usah mengambil bagian kita tumpang tangan saja, biar orang sakitnya sembuh. Kalau dia tidak sembuh, ya terserah dia. Nah kita tumpang tangan saja. Berkomit kayak apa kita? Udah, ikut Tuhan itu paling simpel banget ya kan? Tapi yang penting kita benar tumpang tangan. Biar orang sakitnya sembuh. Bertahun-tahun kemudian baru meninggal. Ya tetap meninggal. Ya, tapi Bapak Ibu yang luar biasa. Dari liburan 2 minggu akhirnya hampir 3 bulan. Kenapa? Ya, saya yakin nggak tahu jawabannya. Ya, saya pun tahu kalau diberitakan. Sebab ini oma ini ternyata ibu mertua dari Gereja Ortodoks Ketua Sinode seluruh Rusia. Kebetulan. Ketua Sinode Gereja Ortodoks seluruh Rusia ini ibu mertua. Dan Bapak Ibu Gereja Ortodoks, Putin kan ada di sana. Dan saya dengar, saya nggak tahu benar atau tidak, tapi Rusia satu-satunya negara di Eropa yang memang menolak LGBT. Makanya kadang-kadang kalau Putin dikategorikan jahat ya, kalau saya enggak. Dari sisi mana kita melihat? Ya maafkan yang saudara orang Amerika, maafkan saya atas maksud saya enggak, tapi Rusia kalau saudara coba lihat itu enggak menolak. Coba lihat, Bapak Ibu tahu 3 bulan beliau itu berputar ke seluruh gereja
dan Bapak Ibu pembicara di sini. Gampang kok bagi ortodoks. Ngapain coba? Saya duduk mendengar ini. Anak dari desa Ambon yang miskin yang cuma lulus SD punya gift dari Tuhan. Dibahas di perangkat maksimal optimal. Penemuan terbaru dari Google berkata bahwa usia produktif itu dimulai dari usia 60 tahun. Puji Tuhan. Oh iya. Benar Pak, benar. Oh coba, ini kuesioner yang random. Oh iya, jadi yang belum 60 tahun sebenarnya belum produktif. Saya belum Pak. Saya belum, masih agak jauh lagi. Oh iya. Jadi jangan selama nafas hidup masih ada pada kita dilarang pensiun. Loh Bapak Ibu, pensiun itu kan itu jam berdasarkan kantor dari jam 8 sampai jam 5. Nah saya beritahu orang pensiun kan kehilangan job. Nah job sama work beda. Job itu project, tapi work itu dari Tuhan. Orang bisa kehilangan job, tapi orang nggak akan bisa kehilangan work. Beda. Itu yang disebut dengan ergon, pekerjaan. Makanya dilarang nganggur dalam kekristenan. Pekerjaan paling berat yang sungguh-sungguh membuat kita stres berat itu cuma satu, ongkang-ongkang kaki. Itu cepat pulang ke surga itu dari pekerjaan. Nggak boleh. Ya, Citina, nggak boleh pensiun. Oh iya, saya tahu Citina. Makanya, ya jangan pensiun, jangan berkata, ya, oh ya, work itu selalu ada selama nafas hidup. Loh, Tuhan kan beri kita pekerjaan. Job itu project. Usia pensiun itu karena ukurannya office kan. Loh kan kerja nggak harus di office. Oke, nggak usah dibahas itu. Nah sekarang, bagaimana kita memanage semua yang Tuhan percayakan, karena secara yuridis dan faktual ada pada kita. Untuk kita maksimal Bapak Ibu. Saya sih nggak mau hidup sekali, kemudian hidup sembarangan, mati hanya sekali, mati juga gak jelas. Pasti mati itu pasti. Tapi yang penting bagaimana hidup maksimal. Sekali lagi, mati itu pasti kok. Saya juga nggak tahu dengan hari esok. Maksudnya bukan pesimis. Saya nggak tahu minggu depan saya bagaimana. Saya nggak tahu kok. Makanya anytime saya siap saja. Oh ya masih siap Pak. Ngapain? Apalagi gak ada yang saya Gak ada apa-apa. Ya memang musuh terbesar sekarang ada dua. Kalau nggak uang, handphone. Itu musuh. Oh ya Pak. Cuma musuhnya dua saja. Kalau nggak uang ya handphone. Oh iya dong. Sekarang ya cuma-cuma ya. Oke. Nah di sini enggak kok saya. Semua baik-baik dan apa ya. Memang susah pakai handphone. Ya, target setan gampang, handphone yang susah dipakai handphone saya lagi dimatikan. Oke, sekarang Bapak Ibu bagaimana mengelola apa yang Tuhan percayakan? Nah, kuasa itu ada pada setiap kita, itu yang disebut dengan explosive power. Ada dua kata kuasa. John chapter 1 verse 14, kemudian Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu dua kata, exousia dan dunamos. Ya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 14. Itu adalah exousia. Itu wibawa ilahi. Bapak Ibu kalau ketemu orang yang berwibawa ilahi, setan tidak bisa main sama dia. Tidak usah takut dipistis. Orang mau pakai kekuatan gelap, orang mau pakai cara-cara kasar. Bapak Ibu tidak usah takut. Kalau kita punya wibawa ilahi. Ya, makanya kejar itu. Saya ingin banyak orang yang suka membangun wibawa di atas dasar apa kedudukan, di atas dasar penampilan yang kayak negara-negara. Gak usah. Wibawa itu insight. Saya boleh punya pakaian biasa, tapi ya maafkan saya, orang tidak bisa hina saya dari sisi dalam. Ya. Oh iya lah. Saya dulu pikir ada orang yang suka ngomong, kamu harus belajar dari orang sukses yang lebih. Saya dulu tahu, oh iya. Tapi pertanyaan saya sekarang, nah kalau suksesnya dia nyolong, kita belajar apa? Loh, kalau suksesnya dia misalnya ngambil dari orang dan mengorbankan orang lain, sampai orang jadi stroke, jadi orang jadi mati karena misalnya merusak orang, ya kita mau belajar apa? Makanya saya ingatkan saya mau jadi orang Pak Vincent yang tidak hanya dihormati tapi dibanggakan. Saya hormat sama orang tua, tapi belum tentu bangga dengan orang itu.
Saya hormati karena beliau tua, tapi belum tentu membanggakan. Loh, saya hormat sama misalnya, saya hormat sama Pak Andri karena Pak Andri lebih senior dari saya. Tapi yang penting adalah apakah saya bangga sama Pak Andri? Oh, tentunya saya hormat dan bangga sama Pak Andri. Iya dong, Pak. Karena pada kata, loh, kita tuh kan hormat sama orang tua, cuma pertanyaannya kita bangga nggak sama dia? Nah itu. Ya, dua sisi ini harus penting. Makanya saya mau kejar itu dalam kehidupan. Orang hormati saya bukan karena apa, mungkin lebih senior. Tapi apakah orang bangga sama saya karena kelakuan saya? Ini wibawa, Pak. Sekali lagi ini gak cuma sekedar hanya nyanyi apa, kemudian bahasa roh, tepuk-tepuk tangan. Bukan itu, Bapak. Itu kan manifestasi saja. Ya, tapi yang kedua adalah dunamos. Ada itu explosive power. Ini yang membuat Yesus bisa tangking badai. Ini yang membuat Yesus bangkitkan Lazarus. Ini yang membuat Yesus beri makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini. Ya, kalau orang berkata, mana ada kuasa itu? Loh, saya turun di lapangan, saya ngalami, Bapak. Ya, oh iya ngalami. Keajaiban yang aneh-aneh terjadi hari-hari ini. Ya, bahkan saya ingatkan buat Bapak Ibu, Tuhan itu sekarang kerja tanpa referensi siapapun. Tuhan kerja tidak perlu minta izin institusi siapapun. Tuhan kerja, oh iya Pak Vijay. Saya lagi terkonek dengan satu anak. Bayangkan pergi ke Kamboja 8 tahun, mengurutan para guru di sana, gak tahu bahasa Khmer. Dia tinggal di Phnom Penh, minggir lagi 2,5 jam dengan istri. Pergi aja Tuhan utus. Ribuan orang di tangannya dia. Sekarang balik lagi ke Jawa Tengah karena istrinya kena keroid, harus berobat dulu. Saya kunjungi gelombang ini ke satu desa. Tapi Bapak Ibu, apakah dia diam? Enggak. 3 titik bimbel dia bangun, per titik 50 orang, dan semuanya bukan orang Kristen. Ya, kira-kira 150 anak. Padahal dia baru keluar beberapa saat saja. Bayangkan. Tuhan kerja itu tidak pakai referensi. Dia tidak perlu pakai flyer, tidak perlu pakai brosur. Saya pulang di situ, tahu betul. Saya pulang nih, dalam hati saya berkata gini, saya tetap gerak dulu. Kamu diam terserah kamu. Siapa kamu? Jadi saya ingatkan di sini GICC. Kalau kita diam, Tuhan tetap gerak. Siapa kita? Siapa lebih orang? Apakah ukuran saya karena saya pengkhotbah? Apakah ukuran saya karena saya pilih jabatan di sinode saya? Gak penting banget. Saya nangis loh. Ya, Tuhan ngomong begini kuat sekali. Kamu diam, saya gerak Ruby. Siapa kamu? Kamu mau pertahankan apa? Posisimu, kenyamananmu, silakan. Saya bisa pakai orang lain. Saya berkoneksi dengan beberapa orang yang aneh-aneh. Satu tim bisa baptis 14.000 orang. Ya kalau saya sebutkan, Bapak Ibu saya tidak kenal orang-orang ini. Bukan pendeta flamboyan yang terkenal di panggung, yang di YouTube top, yang kemudian quote-nya dibaca di mana-mana. Wah, yang kalau khotbah sampai dikawal-kawal. Orang-orang biasa, kan? Dan itu orang-orang di lapangan. Sampai saya berkata, ya di Ambon saya kaget lagi. Ada 2 dokter melayani orang miskin di alun-alun. Sentuh banyak orang dengan pengobatan yang dia miliki. Dan orang dijamah Tuhan dengan cara luar biasa. Didoakan, diurapi roh Tuhan. Makanya, nggak tahu, tadi saya duduk di situ, dari tadi saya minta konfirmasi dari Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh bagikan ini supaya GICC juga. Ini masa luar biasa. Mau masih ada kesempatan. Kita jangan berkata, COVID sudah selesai semua aman. Enggak. Bersiap saja dengan banyak hantaman ke depan yang kita nggak akan sangka. Saya merasa itu akan terjadi di depan kita. Makanya mumpung masih ada waktu bergerak. Ya, mumpung masih ada waktu. Oke, sekarang bagaimana mengelola apa yang Tuhan percayakan pada kita? Nah, 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat 8. Saya akan selesai dengan 3 ayat ini. Saya berharap siaran saya nggak rumit ya Bapak Ibu. Enggak ya Bapak Ibu bisa menangkap ya. Jadi begini maksud saya, ini bukan sekedar untuk kebaktian, tapi di kehidupan Bapak Ibu, di bisnis, di masyarakat, di kehidupan. Jadi setiap kita Tuhan pasti pakai. Amin. Karena Tuhan sudah tahu potensi yang tak terbatas.
Nah, Paulus berkata pada anak didiknya namanya Timothy, ya Timothy. Karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan, ya, make it flame. Ya, saya suka kata itu, berkobar. Katakan berkobar, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu mau kita berkobar, menyala. Saya masih ingat dulu puluhan tahun yang lalu zaman saya kecil di desa nggak punya kompor karena terbatas, nggak bisa beli minyak tanah. Mama itu kalau masak pakai kayu, dan kayunya supaya terbakar itu harus pakai trigger. Salah satunya adalah bakar kertas, atau kalau pas ada berkat punya minyak ya disiram, boom, berkobar. Ya, nah ini karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sekali lagi muncul kata karunia, gift. Yang itu yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu punya skill apa? Nah, itu karunia. Ya, kalau orang tanya, Pak Rubin kok bisa khotbah? Saya itu sebetulnya khotbah itu begini aja, agak norak, kampungan, ya agak sedikit deso katro. Khotbah saya ya begini aja. Ada orang yang khotbahnya kan bagus-bagus, pengajaran yang detail, ya. Nah, oke, tiap orang punya begitu, ya. Tapi kalau orang tanya kok bisa Pak Rubin? Lu ini gift dari Tuhan, saya nggak mampu. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu setiap kali mau khotbah gemetar, takut. Ya. Apalagi yang pandangannya tajam-tajam. Oh ini. Iya. Enggak, ini mengada-ngada nih Pak Rubin. Betul. Setiap kali, makanya saya tuh nggak pernah kalau mau khotbah itu nggak berdoa. Saya berdoa. Saya kadang early morning sudah bangun, saya menangis dulu di kaki Tuhan. Makanya saya bisa ketawa karena tadi pagi sudah menangis. Coba kalau tadi pagi saya ketawa, saya menangis sekarang ini. Saya doain supaya GICC itu mengalami rawatan Tuhan tiap datang di zaman Tuhan. Kita tidak sekedar cuma ngumpul-ngumpul senang-senang cuma makan. Loh kalau cuma begini, ya ampun, buat apa? Kenapa? Karena kita di sini ada tujuan lagi. Amin. Bapak udah ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Mau saya dipanggil bulan saja, ya gak kebetulan. Sudah bulan yang lalu kan. Bisa saja batal, bisa saja terjadi. Saya setiap kali setting jadwal sama istri saya, kayak ini tahun depan juga mau jadwal kita setting. Harus pergi kemana, apa-apa. Ya udah, saya tumbang tangan sama istri saya, batalkan dengan segala cara yang Tuhan tidak mau. Yang membuat saya sombong, yang membuat saya jatuh, batalkan dengan segala cara. Mau di gereja mana saja, batalkan saja Tuhan. Mau di luar negeri, mau di mana saja, batalkan. Jadi saya yakin nggak ada kebetulan. Hari ini saya ketemu bapak-bapak, hari ini saya ketemu ibu-ibu. Nah, begini Bapak Ibu, yuk kobarkan itu oleh penumpangan tanganku atasmu. Coba ayat yang ke-7, coba kita lihat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti born of spirit. Kalau bukan ketakutan, ya roh keberanian. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan apa? Ketertiban. Bahasa Indonesia ini pakai kata ketertiban. Nanti saya akan bahas ya. Bahasa Inggrisnya pakai kata sound mind. Mind of Christ. Pikiran yang bisa dikendalikan, pikiran yang jernih. Nah nanti coba saya akan bahas beberapa ayat lewat, satu ayat lagi. Saya nanti akan breakdown beberapa hal, nggak terlalu lama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kata ini memakai kata kratos, kratio, the power of God, penambahan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ini dikerjakan oleh Roh Tuhan. Ya, coba. Kita ini kalau nggak dikuasai oleh kekuatan Tuhan, kita lesu, kita lemah, kita nggak berdaya. Saya secara fisik capek, dari tadi itu, wah capek, tapi nggak tahu hati saya bertobat. Saya sejak bertobat tahun 80-an, disentuh Tuhan di sebuah retreat. Ya, itu di Hotel Asida Batu Malang. Bayangkan api itu sampai hari ini terus menyala di dalam saya. Makanya kalau orang berkata, Pak saya kok suam, saya kemudian kok dingin dalam kehidupan. Ya, bukan sombong, bukan sama sekali ini anugerah Tuhan. Saya nggak tahu kenapa menyala-nyala terus sampai hari ini. Hati saya berkobar. Dan saya kalau pelayanan nggak cuma waktu lagi banyak orang, sedikit orang pun tetap menyala. Ya, itu karena saya tahu itu dari Roh Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Nah sekarang, Bapak Ibu mau terus berkobar dalam Tuhan, mengelola yang Tuhan percayakan. Yang pertama, untuk
tetap berkobar mengelola ini tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Jadi berkobar itu tanggung jawab kita. Kita mesti ambil ini, Bapak, untuk terus kobarkan dalam kehidupan. Ya, caranya bagaimana, Pak Ruby? Caranya adalah begini. Mesti betul-betul perenungan firman yang kuat. Karena firman itu sumber kobaran yang membuat kita tetap berkobar dalam kehidupan. Ya. Jadi nggak ada cara lain. Makanya betul, hidup betul-betul dalam firman, tenggelam dalam firman, biar firman berbicara. Karena firman itu sumber kekuatan kita. Sekali lagi, satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaannya pada perkataannya, itu hanya Allah kita. Sekali lagi, satu-satunya Allah yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kemuliaan pada perkataannya, itu hanya Allah kita. Makanya ketemu firman, pasti ketemu Tuhan. Bapak Ibu ketemu khotbah belum tentu ketemu Tuhan. Makanya saya paling selalu ngingetin anak muda, kamu tuh yang penting renungkan firman. Jangan quote-nya pendeta dulu. Ya, nanti belakangan nggak apa-apa. Firman dulu yang penting. Quote-nya pendeta belakangan saja nggak apa-apa. Tapi firman saja yang penting itu. Amin, Bapak Ibu. Makanya kalau orang nggak pernah perenungan firman, ya bagaimana? Itu tanggung jawab kita. Betul. Saya bisa duduk berjam-jam baca firman, merenungkan tanpa cari bahan khotbah. Ini sumber kekuatan kita, Bapak. Oh iya, saya sekali lagi ya, saya ini orang bodoh, Bapak. Ya, tapi betul ketika firman menguasai saya, sudut pandang saya jadi berbeda. Ketajaman itu datangnya dari firman. Ya, oh iya, kita akan lihat kehidupan berbeda. Kenapa orang terintimidasi, Bapak? Kenapa? Karena lihat persoalan lebih besar dari Tuhan. Kenapa orang ketakutan? Karena lihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan. Kenapa orang gampang kemudian begini, terpojok, gelisah, gak ada apa-apa, deg-degan sendiri? Ya karena itu. Ya kecuali kolesterol darah tinggi. Apa-apa saya nggak tahu. Maksudnya bukan deg-degan apa ya? Bukan deg-degan soal kesehatan, bukan Pak. Tapi ada orang begini, selalu negatif. Ya karena firman tidak menguasai dia. Ada orang berkata, Pak jangan ke daerah situ, setannya gede. Ya kan? Oh ada orang kan begitu. Oh iya, saya satu kali ada di satu tempat. Itu Bapak Ibu percaya atau tidak, teman saya ada di sana. Orang jalan tanpa kepala, dan itu fenomena. Teman saya ke sana, Bapak Ibu. Ya orang takut-takuti dia. Dia bilang, apa yang saya harus takutkan? Tapi apakah karena dia lulusan teologi? Bukan. Ada banyak orang sekolah teologi takut juga begitu. Ya bisa saja maksudnya. Ya, tapi ada yang sekolah teologi juga pemberani. Kan tadi saya ngomong kebenaran separuh dulu, Pak. Kita maksudnya bukan soal itunya kan, Bapak Ibu. Tapi apakah firman menguasai? Makanya Bapak Ibu, kalau firman nggak menguasai pikiran kita gimana? Bisa nggak Bapak Ibu, sementara kita lagi ada ibadah di sini, hati kita penuh kebencian? Oh bisa. Bisa. Makanya orang yang dikuasai oleh kuasa Tuhan, firman menguasai dia, itu begini, bukan hanya sekedar dia melakukan suatu hebat, tapi kuasa itu mengubah kita dari dalam. Yang saya katakan buat Bapak Ibu ya, untuk tetap rendah hati itu butuh kuasa, gak gampang. Untuk saya kemudian ini tidak meremehkan orang, itu butuh kuasa mengubahkan saya dari dalam. Ya, dan itu tanggung jawab kita. Sekali lagi tanggung jawab kita, katakan Bapak Ibu, tanggung jawab kita. Kobarkan itu. Terus betul, jangan sendirian Bapak Ibu. Mesti harus punya komunal yang mengingatkan saja. Saya tahu FGBFMI ini adalah komunal. Komunal penting. Saling mengingatkan, ya makanya betul di mana ada kita, aku pasti mati. Di mana ada aku, kita pasti hilang. Karena kita itu selalu menghancurkan aku. Aku itu kan memang penyembahan tertua di dunia. Makanya aku yang kaku yang tidak laku ini harus dipaku. Salib Pak. Aku yang kaku yang tidak laku ini, aku yang kaku yang tidak laku ini harus dipaku. Orang yang aku Pak susah ada di komunitas. Ya, berani gak kita saling menundukkan diri? Berani gak kita mempertanggungjawabkan hidup kita sama orang lain?
Makanya maaf ya, kekristenan tidak boleh sendirian. Semua yang soliter punah, semua yang solider pasti kuat. Saya ulangi, semua yang soliter pasti punah, semua yang solider pasti kuat. Kan itu gaya hidup Tritunggal. Dalam komunal, maafkan saya, jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lain. Apa yang saya punya, Pak Tony nggak punya. Tapi apa yang Pak Tony nggak punya, saya punya. Loh, iya lah. Makanya saya membutuhkan Pak Tony membutuhkan saya. Itu yang disebut dengan prinsip saling mendoakan. Makanya jangan jaim-jaim di komunal, jangan kemudian rasa apa. Menundukkan diri, rendah hati. Ya, genuine, nggak usah dibuat-buat. Disitulah yang terjadi dinamika komunal. Roh Tuhan bekerja secara dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Kobarkan, ini tanggung jawab kita. Ya, saya nggak tahu ya, yang suka sendirian menyendiri, dilarang sendirian. Bahaya. Ya. Tapi komunal jangan hanya sekedar ya makan-makan, ketawa ketiwi, tapi harus saling menasihati, saling menguatkan, saling membantu, sebagai sahabat, sebagai saudara. Ya, ada orang menulis buku, judulnya I Was Strong. Siapa dia? Seorang penginjil flamboyan di televisi Amerika, pioneer dari pelayanan televisi, namanya Jim Bakker. Bapak Ibu kalau lihat kehidupan beliau, wow, jet pribadi dia punya. Tapi Bapak Ibu satu kali dia ketangkap karena penggelapan dana, masuk penjara. Ya, ministrinya namanya PTL, Praise the Lord Ministry. Gak tahu pernah dengar nggak? Ya, saya baca bukunya dia hampir 2 kali. I Was Wrong, saya bersalah. Tahu Bapak Ibu, di penjara lagi berkata, saya ini nggak rohani sebetulnya. Saya pelayanan hanya untuk menyenangkan saya. Jutaan US dollar dia kumpulkan. Itu tahun-tahun berapa itu? Mungkin tahun-tahun 80-an kali. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu dia ada di penjara, dia diubahkan Tuhan. Orang yang datang menemui dia adalah orang yang menurut saya sangat rendah hati. Dia pertaruhkan namanya untuk ketemu orang ini. Sementara orang ini dibuang kayak kusta. Yalah, orang kalau sudah jatuh begini, mana ada yang mau dekat sama dia. Makanya kadang-kadang saya pikir ya di pelayanan kalau kita tidak saling mengampuni, menerima memang susah, nanti kepahitan terus. Bapak Ibu yang datang ke Surian, peluk dia adalah reference Billy Graham, orang hebat. Dia peluk Jim, kamu salah, tapi yuk bangkit lagi, aku bersama. Kita guru dikuatkan. Jim kemudian bangkit lagi, dan dia punya pelayanan berbeda sekali. Sebab dia berkata, di mimbar dulu sebelum bertobat. Saya egois, saya angkuh, saya sombong, saya merasa diri paling top. Iya, jet pribadi, helikopter, semua dia punya. Nah yang kedua sekarang, bagaimana Tuhan mengelola supaya kita tetap maksimal dalam kehidupan? Yang kedua adalah ini. Ternyata sangat berhubungan antara orang penuh dengan kuasa, pikirannya itu terkendali. Coba kita kembali ke ayat yang ke-7. Saya masih ada waktu Pak Andi? Masih. Ya. Panjang masih. Jangan supaya on time. Jangan. Ya. Sampai jam berapa Pak? 11. Jangan. Jadi yang lain bisa marah sama saya Pak. Ya, enggak, saya sebentar lagi saya akan selesai Pak. Oh, 10 menit tadi. Oh, thank you. Itu cocok itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya fokus pada kata ketertiban. Bahasa Yunaninya pakai kata sophrone. Ya, terjemahnya Inggris pakai kata itu soul mind of Christ, pikiran Kristus. Nah ternyata, menurut saya ini salah satu ayat yang hebat, di mana hubungan antara roh Tuhan dengan pikiran yang kuat. Bapak Ibu ternyata betul ya, orang itu kalau tidak mengendalikan pikirannya, pasti semua hal yang dia pakai itu selalu menghancurkan orang lain dengan pikiran. Seperti tadi saya katakan, kita bisa saja tadi nyanyi-nyanyi, Pak Alex ngajak kita nyanyi, tapi di saat persamaan pikiran kita bisa jalan.
Wah iya. Mana orangnya Pak? Oh enggak, makanya saya suka Pak Komandan begitu. Itu orang Malang, Pak Arema namanya ya. Itu bonek gitu Pak. Enggak, maksudnya Pak Tony kan orang ceplas-ceplos, tapi hatinya baik kok saya. Ya. Betul Bu ya, Bu baik ya. Ya. Jangan lupa Bu apa adanya saja ya. Maafkan saya Pak Tony, nanti jangan marah sama saya. Amin. Enggak, loh, amin berarti marah. Enggak. Oke, kembali ke jadi lupa saya bilang apa. Nah, Bapak Ibu ternyata begini, orang kalau tidak bisa mengendalikan, maka semua yang ada pada dia itu selalu dia pakai untuk bisa memanipulasi apapun dalam kehidupan. Ya? Oh iya, Bapak pendeta, Bapak kan kudus. Siapa bilang? Ya, hal-hal agama begini Bapak, ya ampun. Bapak mengendalikan gampang. Atas nama Tuhan saja, saya bisa lakukan apapun. Nubuatan-nubuatan misalnya, walaupun saya suka bernubuat. Tapi kalau saya tidak kendalikan cara berpikir saya, iya, misalnya to the point saja. Ya orang bisa saja jual kemiskinan atas nama pelayanan untuk dapatkan uang. Gampang. Gampang kan? Ya, makanya kalau saya tidak kemudian ini, kendalikan cara berpikir saya. Soalnya saya punya pikiran Kristus. Susah Bapak Ibu. Ya, jadi memang mesti harus itu dikendalikan cara berpikir kita. Ya, saya katakan ini buat Bapak Ibu, mendoakan orang gampang, tapi untuk saya tetap ramah ketika orang tidak suka sama saya. Itu saya mesti manage pikiran saya. Untuk saya tidak asumsi sama orang, gara-gara misalnya sikap duduknya atau cara memandangnya. Oh bisa dong. Ya, bisa saja. Saya cuma lihat orang asumsi, sombong kayaknya dia. Ada enggak? Itu kan sini Bapak. Kita curiga sama orang, kita iri sama orang, kelihatannya ketawa-ketawa, tapi kemudian gak suka sama. Nah itu semua makanya kalau ini tidak di-match. Bapak Ibu pernah lihat gak ada? Orang skillnya bagus, tapi pemarah. Apa-apa nggak marah, apa-apa ngeremehin orang, ya gak bisa. Kalau saya gak bisa terkoneksi dengan, gak kompromi loh Pak. Saya berusaha baik sama semua orang, tapi bukan kemudian saya menurunkan standar. Kalau saya kemudian arogan, saya kemudian mana bisa saya dipercaya dalam kehidupan. Bagaimana saya punya respon ketika orang gak suka sama saya, itu Bapak Ibu. Itu semua gak gampang. Itu semua saya kemudian begini, kalau ini cara berpikir, medan tempur cosmic war itu ada di sini. Ya, sudah jangan lihat orang dari apa ini kan. Makanya kalau pikirannya lemah, tindakan lemah, perbuatannya lemah, perbuatan lemah itu kebiasaannya lemah, kebiasaan lemah, karakternya lemah, masa depannya lemah. Kenapa orang masa depannya kuat? Karena karakternya kuat, sebab kebiasaannya kuat, karena perbuatannya kuat, cara berpikirnya kuat, karena cara berpikir lemah, perbuatan lemah, kebiasaan lemah, karakter lemah. Ya masa depan, enggak, itu kan mentalitas. Itu yang ayatnya mana Pak Pendeta? Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua itu. Ayo baca sama-sama boleh GICC. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Katalah itu perintah. Think on, install, inventarisasi. Itu memakai kata Yunani-nya lokisomai. Ya, masukkan itu, bank in, tabung, think on, bank in. Ya, kita nggak bisa menarik sesuatu kalau kita nggak pernah punya tabungan. Kenapa Bapak Ibu bisa menarik dana? Karena Bapak Ibu menabung. Kapan itu ditarik? Waktu kita didesak oleh kebutuhan. Makanya saya ketika ditekan oleh sesuatu hal, saya bisa keluarkan itu karena saya sudah menabung. Saya think on, saya back in, saya inventarisasi, saya install. Saya punya device, saya install yang penting-penting buat saya install konkordansi, saya install Alkitab, saya install, yaitu semua yang penting saya install. Kapan itu ditekan keluar Bapak Ibu. Nah makanya orang ketika ditekan keluarnya ngamuk, keluarnya jengkel, keluarnya baik, keluarnya sombong, ya berarti yang di bank ini tuh gak ada. Lah apa? Bapak Ibu jangan lihat karung
karung itu bersih, indah ya. Tapi kalau di dalamnya sampah kita tidak tahu kan. Ada karung yang biasa, tapi di dalamnya gula pasir. Kapan itu ketahuan? Tekan saja atau sobek pakai pisau, tas gitu. Keluar itu sampah atau gula pasir. Orang jangan lihat dari penampilannya, coba ditekan hidupnya, akan ketahuan aslinya seperti apa. Manage. Makanya tadi saya katakan ada orang yang pintar khotbah tapi karakternya berantakan, janji suka bohong, duit nggak jujur. Ada orang skillnya hebat-hebat, pintar marketing, pintar strategi, tapi kelakuannya berantakan. Ya karena itu, makanya nggak bisa mengelola dengan benar. Kan tadi saya sudah katakan, saya di dalam anugerah Tuhan pelayanan hampir 40 tahun. Dan saya tidak pernah minta pelayanan, saya deketin orang siapa supaya terkantor, sama sekali enggak. Wong saya itu ya kalau jadwal minggu dibatalin malah senang bisa liburan sama istri. Kadang-kadang kita pengen pergi bareng saja agak susah. Ya, karena memang ada hal-hal yang kita harus kerjakan. Tapi begini Bapak Ibu, ya itu tadi yang saya katakan. Saya mau. Ada orang gampang pahit, gampang benci, gampang sombong. Ya karena tidak dinilai, jadi bisa jadi praktek sendiri. Pernah lihat ada orang, awalnya rendah hati, awalnya tulus, begitu punya posisi sudah sombong, udah lupa nilai. Dan yang kecil orang jadi besar, tapi biasanya kalau sudah besar lupa yang kecil-kecil. Itu kan keputusan kita. Gak gampang kalau kita tidak memilih keluar bicara. Saya tutup yang berikutnya. Bagaimana mengelola? Saudara mesti bagikan ke orang-orang lain. Serve others. Layani orang-orang lain. Orang berkata, Pak, kalau musim dingin, imam dingin, lagi suap, ya bergerak. Musim dingin kalau saudara dia membeku, biru, sendu, kelabu. Ya bisa bunuh diri. Ya, kalau kita lagi dingin, bergerak. Itu membuat kita panas, berkobar, bergerak. Coba aja. Bapak Ibu kalau misalnya sekarang kan early winter kali Australia. Saya dalam anugerah Tuhan, kalau Tuhan berkenan, bulan minggu depan kita mesti pergi, saya sama istri. Karena dari retreat anak-anak muda. Saya Pak Vincent malah nawarin pelayanan. Tapi jangan dipaksa loh, Pak. Jangan dipaksa ya. Nggak bisa hiburan. Ya, mungkin beliau mau temenin, nggak tahu juga kayak khotbah. Ya, ada udah lama dipanggil karena ini retreat anak-anak muda, jadi memang saya tetap punya hati ke situ. Ya. Nah, saya tadi tanya berapa suhunya kan menyesuaikan pakaian kan. Ya ternyata memang dia bilang early winter ya bawah masih pagi bisa 3 derajat, karena Melbourne lebih dingin dari Pak. 3 derajat dingin ya Pak. Saya ini sekarang AC aja pasang 24 kedinginan, kurang lemak saya Pak gitu ya. Ya, saya menyesuaikan itu. Tapi kemudian saya sadar kalau kita lagi dingin, paling bagus Bapak Ibu mesti bergerak, layani. Makanya tadi ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 1, saudara bersaksi, katakan bersaksi. Boleh saya ngomong ya agak tajam sih. Bisa saja ya tempat ibadah itu justru menjadi terkuburnya semua potensi yang tidak pernah dilepaskan. Jadi maafkan saya, bisa saja jadi kuburan. Udah mau teori kayak apapun kalau Bapak itu tidak bersaksi, Bapak itu tidak terkobar. Ya, menginjil, oh iya, itu bukan tugas pendeta saja, tapi setiap kita di toko, di perusahaan. Loh, nanti Bapak Ibu ya ketemu Tuhan itu ada tanggung jawab yang harus kita berikan. Karena waktu, nafas, semua kan milik Tuhan. Oh jangan berkata, oh saya bernafas, nafas sendiri, kok nggak ada Tuhan. Oksigen banyak, saya exercise, apalagi tinggal di kawasan Puri begini, wah tumbuhan banyak, saya olahraga tiap hari. Jangan lupa COVID kemarin, ya kan? Ya orang hebat-hebat juga meninggal, dokter meninggal, ya bilang. Ya, punya oksigen juga bisa meninggal. Loh, punya koleksi
koreksi siapa meninggal. Dulu saya pikir pendeta meninggal belakangan. Enggak, saya pikir Pak. Saya pikir, karena pendeta kan harus nguburin yang mati-mati duluan. Jadi pengusaha mati dikuburin pendeta, ya kan? Profesional meninggal dikuburin pendeta. Dulu saya, malah pendeta malah pada meninggal duluan. Bingung kan kita, coba? Bingung nggak Pak Rudi? Ya kan dulu saya pikir pendeta meninggal belakangan lah ya. Makanya saudara mesti baik-baik sama pendeta. Dari lahir pendeta dicari, nanti nikah pendeta lagi, nanti meninggal pendeta lagi dicari. Jadi memang pendeta itu memang. Ya. Pindah rumah pendeta, ya kan? Ada tikus di rumah pendeta juga. Keluarkan sampahnya tikusnya itu. Oke, nah yang saya mau bagikan yuk, Bapak Ibu. Bersaksi, bahaya. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Bukan menderita bagi yang lain, bukan menderita organisasi, ya, tapi menderita untuk Injil. Ngapain kita menderita sampai rebutan-rebutan di organisasi? Menderitanya karena Injil. Hidup itu bertempur tapi beda, tempurnya elit gitu. Jangan kakak adik bertempur karena warisan, gak elit gitu. Bertempurlah kok. Si Bapak belum dilawan Tuhan. Bertempurlah kapan Tuhan utus saya ke pesawat. Pesawat itu mana? Itu bukan Selayar, tapi perbatasan Afghanistan, Pakistan, daerah Taliban. Kalau Bapak mau mendengar suara Tuhan jelas tanpa adanya noise, pergilah ke sana. Suara Tuhan jelas. Kalau mau dengar suara Tuhan jelas, pergilah ke North Korea. Adiknya Lili, istri saya sekarang lagi di misionaris. Udah ke North Korea. Udah ke Tibet, tinggal berapa bulan di Tibet. Malah terakhir sebenarnya mau ke Afghanistan, Pakistan. Kita mau utus Pak Andri Akhiri. Siap lah Pak Andri. Dah, coba. Yuk bersaksi. Menginjil. Ya. Saya harus bilang ya, coba. Ini nuklir semua. Ini garam semua. Cuma kan garam kalau ngumpul semua dengan kamu, gudang garam. Darah tinggi. Makanya ributnya nggak jelas kan. Ribut soal apa? Saya pernah dengar, saya berharap nggak ada di sini. Oh soal menentukan warna seragam Natal sih jadi kepahitan kebencian ya. Saya bilang ini nggak sedih saja. Ya, hari ulang tahun nggak disebutkan kepahitan. Saya tuh malah nggak suka orang mau tahu ulang tahun saya. Minta ditraktir tapi nggak kasih kado kan buat saya. Nggak kasih buat apa? Kita ini makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, nanti masalah terang itu kalau ngumpul terus dengan terang silo, makanya tabrakan, kata silo. Coba ini silo, tabrakan. Enggak, saya tidak sekedar bercanda. Ya. Setiap kita misionaris, sudah hamba Tuhan. Kalau enggak hambanya siapa? Ini waktunya. Oh ya, jiwa-jiwa sedang begitu luar biasa. Dan Tuhan bisa pakai setiap kita. Saya tutup dengan ini. Saya pertemuan misi di Bali belum lama. Ya dikasih pinjam villa. Oh kok di Bali Pak? Ini dikasih pinjam villa. Ini jaringan. 20-an tahun kita bersama-sama. Bapak Ibu selesai itu saya ketemu satu keluarga. Saya tahu keluarga ini berat. Sebab punya 4 anak. 3-4 normal. 1-2 masalah. Autis dan buta. Kembar, autis Pak, tapi buta. Sekarang mereka, saya tanya, Koci, anak gimana? Ya baik Pak, dari awal saya ketemu bulan tahun nggak pernah ngomel. Sekarang anak sudah berusia 27 tahun. Buta, total buta dari lahir itu. Cuma ininya tajam. Tapi tahu Bapak, anak ini Tuhan pakai. Dia tuh bisa menyingkapkan banyak hal di depan orang konseling dibukakan. Yang lucu lagi, Bapak Ibu percaya atau tidak, 1, 2, 3, 4, 5 orang sebutkan hari, tanggal lahir, bulan apa, tahun berapa. Dia bisa tahu itu hari apa. Dan semuanya tepat. Misalnya Pak Andri Akhili sebutkan tanggal atau bulan tahun Bapak lahir. Itu bisa disebut itu hari ini. Ya, either Senin atau Kamis atau Jumat. Dan tepat. Tapi yang luar biasa, mereka jadi berkat. Ya, tidak bisa ditawar-tawar, menginjil.
kita sedang tidak mengagamakan orang. Maaf ya, Yesus bukan soal agama. Yesus itu adalah Dia Raja, Dia Tuhan. Amin. Makanya saya tidak setuju kalau pemimpin pujian dalam penyembahan kita berkata, mari kita menyembah Raja supaya kita diberkati. Gak ada hubungan penyembahan dengan berkat. Kalau sudah di area kerajaan, itu perubahan karakter. Artinya gak lagi buat diri sendiri. Berkat itu sudah tersedia di salib. Galatia 3, Yesus mati supaya berkat turun dalam hidup kita. Tapi kalau sudah penyembahan, betul Tuhan utus aku. Oh Dia Raja. Coba kalau ada raja perintahkan tentaranya nggak mau pergi, hukumannya Dia Raja. Dan raja yang kita sembah ini raja yang sudah mati buat kita. Saya kalau pergi perjalanan masih selalu berkata, ya saya berkata ini, upah terbesar pelayanan cuma satu. Upah terbesar pelayanan cuma satu. Upah terbesar pelayanan hanya satu. Saya dipercaya melayani. That's it. Makanya mau tidur di mana, makan apa, terserah. Oh, upahnya adalah dipercaya melayani. Hanya kalau orang main-main di pelayanan, saya berkata, jangan. Ini soal kerajaan. Ya, saya selesai, tapi hopefully ini menjadi impartasi buat kita. Kelola, maksimalkan, jangan biasa-biasa. Ini semua nuklir di sini yang siap dilepaskan untuk Tuhan dipermuliakan. Tanggung jawabnya bukan organisasi, tapi buat Tuhan. Setiap kita nanti berdiri sendiri-sendiri bertanggung jawab. Ya, yuk yang sudah semangat pelayanan, semangat terus pelayanan. Jangan kendor, jangan kasih kendor. Tuhan memberkati. Amin.